Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dimanapun Anda berada. Saat ini kami bersama Bapak Dr. Haji Nurusadi SEMM, anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi PKB. Yuk, ikuti perbincangan kami dengan Pak Dr. Haji Nurusadi terkait dengan PPN, pajak pertambahan nilai, yang kini sedang ramai di masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha. Nah, selamat siang Bapak Haji Nurusadi. Selamat siang. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Pak, selaku anggota DPRD, apa sikap Bapak terkait dengan akan diberlakukannya PPN, pajak pertambahan nilai, Pak? Hatiku terketuk ini. Terketuk dengan akan diberlakukannya PPN, pajak pertambahan nilai. Semula 11 menjadi 12%. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Memang ini merupakan kewenangan pusat, dan di fraksi PKB, utamanya Pak Dr. Hanif Tahiri, Wakil Ketua Umum PKB, sudah memberikan berbagai pertimbangan, berbagai masukan bahwa sekarang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Pasca COVID ini belum tumbuh, belum sehat, bahkan semakin hari ini nampak semakin turun, dan rupanya direspon, ya. Tidak hanya Pak Hanif, mungkin yang lain juga mari masukan, direspon oleh Presiden terbaru ini, sehingga tidak semua PPN dinaikkan, tapi hanya untuk barang-barang tertentu, utamanya otomotif. Ya, kami langsung aja misalkan otomotif, misalkan mobil naik 12% atau 11 jadi 12, maka kegiatan dalam bisnis mobil itu akan berakibat ada kenaikan itu nanti lama-lama akan merembes pada konsumen akhir, yaitu masyarakat kecil. Oh ya, Pak. Apa dampak apabila kenaikan PPN yang dari 11% menjadi 12% ini di masyarakat, khususnya kalangan dunia usaha, Pak? Dampaknya pengusaha kan belinya menjadi mahal. Maka ini masuk komponen dari biaya. Maka pengusaha akan memasukkan biaya ini, sehingga sangat mungkin kalau misalkan mobil angkutan nanti jangan-jangan tarifnya naik, ya. Nanti kemudian operasionalnya naik dan sebagainya, sehingga nanti merembet ke bawah. Ini saya nggak tega saja ini. Ada nggak tega, sehingga ada aspirasi ini kami sampaikan, ya bukan menolak, ya, tapi mau dipertimbangkan atau mungkin yang pas ditunda sambil menunggu kita baik. Mungkin pemerintah sementara bisa efisiensi di sisi lain lah, sehingga ini kita amankan dulu karena langsung berhubungan dengan masyarakat kecil. Pak, apakah dampak itu bisa dirasakan juga oleh sampai ke tingkat daerah, Pak? Pasti akan berdampak kepada masyarakat kecil, karena pengusaha pasti akan mengambil bagian dari biaya itu, konsumen nanti yang bayar. Ini ada hal yang unik, Pak. Satu sisi Bapak di Komisi C yang terkait dengan pendapatan asli daerah, Pak. Nah, Bapak kan punya kewajiban juga untuk menaikkan PAD, Pak. Ya. Betul. Kami di Komisi C, komisi yang membimbing masalah PAD, bagaimana pendapatannya agar naik. Dan ini PPN ini kebetulan di pusat, yang berhubungan pusat, ya. Jadi pusat, sehingga pajak naik, maka biaya pemeliharaan, memenuhi kebutuhan masyarakat juga bisa ada kemampuan. Kemudian langsung ini
Selain PPN juga ada Pak, PKB, BPNKB. Ini yang langsung mengena pada tugas kami sehari-hari. PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor. Ya, kemudian satu lagi BPNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu ada undang-undang berbunyi bahwa mulai 5 Januari 2025 itu nanti akan ada tambahan biaya. Ya, PKB pajak motor misalnya STNK dulu bayar 100, di situ berbunyi akan ada tambahan 66%. Tinggi sekali ya Pak? Tinggi sekali. Walaupun ini sudah ada rambu-rambu, elemen-elemen biayanya akan diturunkan. Ya, jadi kemungkinan nanti akan nampak walaupun 66%, tapi nanti akan ada berkurang apa. Itu PKB, pajak motor. Satu lagi BPNKB, biaya balik nama. Kita beli mobil, kita beli motor, langsung kena. Ya, kena pajak itu plus karena undang-undang berbunyi yang naik 66% itu PKB maupun BPNKB itu juga kena. Dan aspirasi kita sudah muncul, nanti agak pengurangan-pengurangan, tapi tetap menurut kami tahu pasti, kami adalah masyarakat, kami orang kampung, ya tetangga kami pedagang-pedagang pada resah, ya dagangan mereka tidak laku, pasar kosong, ya pasar Petarukan, pasar Dongkal, pasar Pagi, ini hampir semua pasar kosong. Yang jualan di warung juga beda Pak dibanding dulu. Jadi COVID 2019, 2020, sekarang 2024 ini belum lepas. Bahkan pengamat mengatakan bahwa kondisi perekonomian ini hingga 2025 mungkin sampai 2006 ya. 2026 ya Pak? Sampai 2026. Bahkan para pengamat itu memberi masukan. Kalau mau beli mobil jangan di tahun ini. Beli tanah jangan sekarang. Mau buka usaha jangan sekarang. Karena situasinya sedang tidak baik-baik saja. Dan pengamatan kami terhadap dunia perbankan. Dunia perbankan sekarang nyalurkan pembiayaan itu juga sedang memiliki kesulitan. Karena masyarakat mau pinjem, mau kredit khawatir karena kondisinya sedang tidak baik. Masyarakat sekarang ini nabungnya tetap tapi ngambilnya kurang sehingga rata-rata uang di perbankan ini numpuk. Mereka tidak ada penyaluran padahal mereka beli uang harusnya dijual. Di posisi sekarang posisi sedang kurang baik ya. Oke Pak, terkait dengan PPN Pak, pajak pertambahan nilai ini kewenangan pusat Pak. Betul. Namun apakah ada kewenangan untuk daerah misalnya gubernur atau bupati terkait dengan BPNKB, PKB pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor Pak? Oke, terima kasih. Kalau PPN kewenangannya full ada di pusat dan rapatnya dengan DPR RI. Tapi kalau PKB, BPNKB kewenangan ada di daerah. Ya, ada undang-undang berbunyi tentang PKB dan BPNKB, ada celah, ada pasal yang berbunyi kepala daerah, di sini bupati maupun gubernur diberi kesempatan untuk memberi keringanan, kemudian menunda dan sebagainya, sehingga ada hak. Makanya ini walaupun terutama Pemalang itu kemarin tanggal 23 Desember rapat Badan Anggaran. Kami sampaikan di forum, kami sampaikan bahwa ini layak kami sampaikan tentang adanya PKB, pajak motor dan BPNKB, bahwa bunyi naik 66%, nah, walaupun ada dari pusat agar komponen-komponen ada dikurangi, tapi naiknya cukup besar, sedangkan kita kondisinya belum siap. Jadi itu kami dalam kesempatan ini, hati kecil kami ingin nyuarakan pada kepala daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati, ya untuk dipertimbangkan karena kondisinya kasihan masyarakat. Pak, ini hanya sebatas usulan, apa ekstrimnya menolak Pak? Kalau menolak enggak, karena memang negara semakin hari semakin bertambah ini, pembiayaan makin besar.
Namun yang kami sampaikan ini, situasinya sekarang belum tepat. Situasi sekarang sedang tepat, masih sakit. Ini bisa sakit sehingga kami hanya butuh waktu saja. Butuh waktu, ini sementara tempo, diberikan kekeluasaan dulu. Ya, ditunda dulu atau model bentuknya apa. Sehingga agar masyarakat ya bisa membiayai diri sendiri. Ini sungguh di masyarakat luar biasa ini. Kami yang dekat dengan masyarakat, pedagang-pedagang, Pak gimana ini, Pak gimana ini? Anak saya sekolahnya gimana, ini gimana. Inilah Kesimpulannya Pak, dengan akan diberlakukannya PPN dari 11% menjadi 12%, dari fraksi PKB Kabupaten Malang, apa kesimpulannya Pak? Jadi kesimpulan kami suarakan mohon dipertimbangkan kembali, ya syukur untuk ditunda. Cari waktu momen yang pas, baik PPN maupun PKB BPNKB. Kepada kepala daerah mohon untuk bisa berembuk gimana yang terbaik. Kami menyuarakan Bapak Kepala Daerah lebih tahu posisi sungguhnya. Ya, kami menyuarakan mungkin bisa duduk bersama bagaimana caranya ya agar masyarakat yang sekarang sedang sakit, sedang kesulitan data ekonomi bisa melangsungkan hidup dengan baik. Ya, saya kira itu. Ya Pak, apakah yang Bapak sampaikan ini selaku anggota DPRD Kabupaten Malang dari fraksi PKB ini sejalan dengan yang ada di pusat Pak? Mohon maaf ini, kalau yang di pusat bagaimana? Di pusat saya melihat Pak Hanif Tahiri, itu saya baca di YouTube, saya ikut Zoom, kemudian mereka mungkin sudah menyampaikan di Dewan untuk dipertimbangkan. Dan kami melihat respon dari pemerintah pusat itu bahwa yang dikenakan PPN yang kena 11-12 itu hanya barang mewah. Artinya ada klasifikasi ya Pak? Ada nih, ya Pak ada. Nah, tapi kami hati kecil nih nanti ya nunggu waktunya sampai bawah, sampai bawah. Ya Pak, sebagai penutup Pak, closing nih, apa yang akan Bapak usulkan kepada pemerintah Kabupaten Malang Pak? Ini kami sudah menyuarakan, ya kami akan sampaikan pada eksekutif, ya untuk bisa merespon, untuk bisa mempersiapkan diri terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja. Sangat mungkin karena kemarin pada saat rapat badan anggaran, rapat paripurna, pendapatan sudah naik ya, sudah naik. Kemudian kalau nanti ada respon dari kepala daerah se-Jawa Tengah maupun pihak yang mana kemudian ada respon bahwa ditunda sehingga kembali normal seperti dulu, maka selisih pendapatan itu tidak akan masuk. Nah, sehingga siap-siap ada beberapa belanja yang dicadangkan untuk menjaga kemungkinan bahwa nanti pendapatan yang sudah kita rancang tidak masuk. Jadi siap-siap saja ya, dan insya Allah nggak pengaruh. Insya Allah tidak akan mempengaruhi rutinitas operasional Pemda Provinsi Kabupaten dalam melayani masyarakat di lingkungan masing-masing. Oke, terima kasih Bapak Dr. Haji Nur Sadi SEMM, anggota fraksi PKB Kabupaten DPRD Kabupaten Malang. Nah, para pemirsa, demikian tadi wawancara kami dengan Bapak Dr. Haji Nur Sadi yang sangat menarik karena Pak berani mengusulkan untuk kalau bisa ditunda terkait dengan pajak pertambahan nilai. Berarti Bapak membela rakyat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.